Properti populasi terakhir yang kita akan bahas pengujian hipotesisnya adalah standar deviasi. Prosedur pengujian hipotesis dan tes statistik untuk standar deviasi sama dengan varians, karena perlu kita ingat, varians adalah kuadrat dari standar deviasi. Berbeda dengan pengujian hipotesis rata-rata, ketentuan pengujian hipotesis standar deviasi cukup ketat, karena mengharuskan populasinya berdistribusi normal. Kemudian, tes statistiknya dihitung menggunakan rumus ini. Oke, kita langsung lihat contohnya. Pimpinan suatu perusahaan yang memproduksi lampu LED mengklaim bahwa nyala lampu LED yang diproduksinya dapat bertahan hingga 7 tahun dengan standar deviasi kurang dari 0,25. Bila sampel acak dari 25 lampu LED menghasilkan standar deviasi 0,3, ujilah pernyataan pimpinan perusahaan lampu LED. Seperti biasanya, pastikan dulu ketentuannya terpenuhi, yaitu sampel diambil secara acak sederhana dan populasinya berdistribusi normal. Klaimnya menyatakan bahwa standar deviasi ketahanan nyala lampu kurang dari 0,25. Kita perhatikan ada kata-kata kurang dari. Jadi, hipotesis nolnya sigma sama dengan 0,25 dan hipotesis alternatifnya sigma kurang dari 0,25. Pengujian hipotesis ini satu arah, yaitu ke kiri. Sampel yang diambil jumlahnya 25 dan standar deviasi ketahanan lampu dari ke-25 sampel tersebut adalah 0,3. Berdasarkan informasi ini, kita peroleh tes statistiknya atau chi-square hitungnya 34,56. Langkah berikutnya, kita uji hipotesis standar deviasi menggunakan metode titik kritis. Sama seperti distribusi T, nilai distribusi chi-square bergantung pada degree of freedom yang bisa kita hitung menggunakan rumus jumlah sampel dikurangi 1. Karena jumlah sampelnya 25, maka degree of freedom-nya 24. Berdasarkan tabel chi-square, kita dapat titik kritisnya 13,848. Daerah dari chi-square sama dengan 13,848 ke kiri ini merupakan daerah penolakan. Tadi kita dapat nilai tes statistik atau chi-square hitung sebesar 34,56 yang jatuh di luar area penolakan. Jadi H0 gagal ditolak. Dan kita bisa simpulkan bahwa tidak ada cukup bukti untuk mendukung pernyataan bahwa standar deviasi ketahanan nyala lampu LED kurang dari 0,25. Selanjutnya kita uji hipotesis standar deviasi menggunakan metode p-value. Kita bandingkan p-value dengan alfa. Kalau p-value kurang dari alfa, hipotesis 0 kita tolak. Kalau lebih dari alfa, hipotesis 0 gagal ditolak. Dari hasil penghitungan, kita dapat tes statistik atau chi-square sebesar 34,56 dengan degree of freedom 24 karena jumlah sampelnya 25. P-value dari chi-square hitung ini diperoleh melalui software pengolah data. Tapi dari tabel distribusi chi-square, kita bisa mendapatkan kisaran nilai p-value untuk tes statistik yang kita peroleh. Berdasarkan tabel distribusi chi-square dengan degree of freedom 24, p-value untuk chi-square 34,56 ada di antara 0,05 dan 0,1, lebih dari 5% dan kurang dari 10%. Karena kita menggunakan tingkat signifikansi atau alfa 5%, maka p-value pasti lebih dari alfa. Jadi hipotesis 0 gagal ditolak, dan kesimpulannya kita tidak memiliki cukup bukti untuk mendukung pernyataan bahwa standar deviasi ketahanan nyala lampu LED kurang dari 0,25. Kita bisa menggunakan metode titik kritis, metode p-value, atau metode confidence interval untuk pengujian hipotesis. Tapi di rangkaian video ini, kita hanya membahas metode titik kritis dan metode p-value. Karena walaupun metode confidence interval bisa digunakan untuk pengujian hipotesis, tapi lebih tepat digunakan untuk mengestimasi parameter, memperkirakan proporsi populasi, rata-rata populasi, standar deviasi, atau varians dari suatu populasi.
Sekian materi yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.